Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa RPL Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi izin menyampaikan hasil penelitian yang kami lakukan dalam mata kuliah Sosiolinguistik dengan judul penelitian Dinamika Penggunaan Bahasa Antar Siswa di Lingkungan Sekolah yang beranggotakan Ibu Dini Hasafitri, Bapak Ismat Priyadi, Ibu Lia Selvia, dan saya sendiri, Maulana Yusuf. Pada bagian pendahuluan, izinkan saya untuk menyampaikan pengantar singkat. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dan lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat yang sangat vital untuk penggunaannya. Dinamika penggunaan bahasa antar siswa di lingkungan sekolah mencerminkan interaksi sosial, pola komunikasi, dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat belajar. Kemudian, untuk tujuan penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan teknologi dan media sosial terhadap perubahan dalam penggunaan bahasa dan pola komunikasi antar siswa di lingkungan sekolah. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang menjelaskan permasalahan di lapangan. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menerangkan, menggambarkan, melukiskan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih detail permasalahan yang diteliti dengan mempelajari secara maksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Untuk waktu dan tempat penelitian, penelitian ini dilakukan selama 2 hari, dari hari Senin sampai hari Selasa pada tanggal 11 sampai 12 Desember 2023, yang berlokasi atau tempat penelitiannya adalah di SMP IT Sunan Gunung Jati, Sukabumi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ada 2 teknik. Yang pertama melalui observasi. Penjelasannya adalah memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Dalam penelitian ini, yang akan diobservasi adalah siswa. Kemudian, teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Percakapan 2 orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara terstruktur. Yang dilakukan wawancara pada penelitian ini adalah untuk mengetahui data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam penggunaan bahasa di satuan pendidikan. Untuk hasil penelitiannya mungkin akan disampaikan oleh Ibu Dini. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil penelitiannya. Dari hasil observasi ini, kami mengidentifikasi beberapa pola menarik yang mencerminkan kompleksitas interaksi bahasa di antara siswa. Hasil observasi kami mengamati dampak media sosial terhadap siswa di lingkungan sekolah. Siswa secara aktif mengintegrasikan istilah dan gaya bahasa populer dari media sosial ke dalam percakapan sehari-hari mereka. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh lingkungan digital terhadap pola komunikasi di dunia nyata. Temuan ini mengamati kompleksitas dan keberagaman penggunaan bahasa di antara siswa sekolah, memberikan wawasan yang berharga untuk merancang pendekatan pendidikan yang mendukung fleksibilitas komunikatif dan memahami peran bahasa dalam membentuk identitas sosial siswa. Selanjutnya, bahasa yang digunakan di antara siswa sangat bervariasi tergantung kepada konteksnya. Ketika kita berada di kelas, cenderung menggunakan bahasa yang formal untuk berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas. Namun di luar kelas, terutama saat istirahat, bahasa informal lebih umum digunakan. Kemudian pengaruh media sosial dalam dinamika bahasa di sekolah. Banyak ekspresi dan kata-kata dari media sosial yang terintegrasikan ke dalam percakapan sehari-hari yang menciptakan semacam bahasa gaul yang dimengerti oleh banyak siswa. Pemahaman terhadap dinamika penggunaan bahasa di sekolah membantu mereka beradaptasi dan merasa termasuk dalam lingkungan sekolah yang multikultural. Meskipun ada variasi dalam bahasa yang digunakan, toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan bahasa menjadi kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis di antara siswa. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Lia Selvia. Kesimpulannya,
Bahasa memainkan peran integral dalam membentuk interaksi sosial dan identitas siswa. Terdapat variasi bahasa yang digunakan, dengan bahasa formal dominan di dalam kelas, sementara bahasa informal dan pengaruh media sosial memainkan peran besar di luar kelas. Pentingnya pemahaman terhadap variasi bahasa ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung siswa dalam beradaptasi dengan keragaman bahasa di sekolah. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bu Sali beli bonsai, tidak lupa beli stroberi. Presentasi telah selesai, saatnya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.